Halo semuanya, welcome to AOC Teens Online Service. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Clap your hands together. Woo! Sama-sama kita katakan, rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. kau kerjakan Perkara indah, kau jadikan semuanya indah. everybody jump. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, Berkati sesuai rencanamu. sing it together. Rencanamu besar bagiku, Sing it. karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara Indah, kau jadikan kau jadikan semuanya indah. Everybody tiada yang mustahil bagiku, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu, berkati sesuai rencanamu. Clap your hands together. Woo. Ooh, yeah. Woo. Sing it together. tiada yang mustahil bagimu, Say, tiada yang mustahil bagi Yesusku. Oh, oh. Aku anakmu dan aku milikmu, Berkati sesuai rencanamu. Woo. Let's give a shout for Jesus. Tuhan terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap, sama-sama kita katakan amin. Woo. Halo guys, welcome back to YouTube Alpha Omega Church Teens Online Service. Jadi di sini saya akan bawakan beberapa pengumuman. Yang pertama, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman boleh transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk selalu ikuti ibadah Teens Online Service di YouTube Alpha Omega Church. Akan tayang selalu setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen di sana. Dan share ke teman-teman Anda sekalian. Yang ketiga, saya juga mau mengingatkan ke teman-teman untuk selalu ikuti komsel. Karena kenapa? Karena dengan melalui berkomsel, kita dapat sharing satu sama lain dan kita dapat bertumbuh di dalam iman Kristus dan kita tetap dapat menjadi seseorang yang menjadi lebih baik lagi di dalam Kristus. Oke, sekian pengumuman dari saya. God bless you all. Halo semuanya, welcome back to Teen Online Service. Gimana kabarnya hari ini? Saya berdoa buat Anda semua, buat kita semua dalam keadaan sehat. Dan saya percaya Anda tetap bersukacita dan tetap diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki seri kita yaitu Money Talk. Dan minggu lalu kita sudah mendengar seri pertama tentang What is Giving.
Dan seri hari ini, seri kedua yaitu tentang membahas kenapa mempersembahkan keuangan. Kalau seri pertama, What is Giving, yang membahas tentang selfishness and giving, yaitu memberi itu membantu untuk melepaskan keegoisan kita. Dan pada kesempatan seri kedua ini membahas tentang kenapa mempersembahkan keuangan. Setiap gereja yang melaksanakan ibadah, entah itu di dalam kota, di desa, di muka bumi ini, persembahan itu selalu dilakukan. Ada yang menjalankan kantong persembahan, ada yang berupa amplop, dan berbagai macam dilakukan untuk mengumpulkan persembahan. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah mengumpulkan persembahan itu merupakan inti atau tujuan dari setiap ibadah yang dilakukan? Tentu bukan. Tetapi persembahan keuangan adalah merupakan rangkaian acara dalam setiap ibadah. Sebab gini, saudara, sekalipun ada kantong persembahan dijalankan, amplop diberikan kepada Anda, itu tidaklah ada paksaan untuk Anda memberikan sebuah persembahan. Karena mempersembahkan keuangan, membawa persembahan keuangan ke dalam gereja, itu bicara tentang sukarela atau ketulusan hati. Artinya jika Anda tidak memberi persembahan pun, tidak ada yang menghakimi Anda. Tidak ada yang memaksa Anda. Oleh sebab itu, persembahan bukanlah tujuan. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa dewasa ini, uang itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan di dalam pelayanan gereja. Uang itu turut mempengaruhi dan memperlancar pekerjaan Tuhan. Satu kalimat yang perlu kita renungkan pada kesempatan kali ini. Uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap ibadah dilaksanakan atau dilakukan. Tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Kenapa demikian? Karena uang hanyalah alat. Uang bukan tujuan, sehingga uang bukan segalanya, melainkan Tuhan Yesus yang menjadi tujuan kita. Menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan kali ini, bagi Anda yang sedang melihat online service ini. Kenapa persembahkan keuangan kita? Kenapa membawa persembahan berupa uang? Yang pertama yang perlu kita renungkan bersama-sama, karena uang merupakan salah satu alat dalam menjalankan visi misi gereja berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi, karena uang merupakan salah satu alat dalam menjalankan visi misi gereja berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus yang tercantum dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat yang 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Amanat agung ini mengandung sebuah konsekuensi yang sangat luas. Karena apa? Karena ini menunjukkan kepada suatu organisasi yang perlu dibangun untuk menjalankan amanat agung itu.
Dan untuk menjalankan amanat agung itu, menyampaikan berita Injil ini, tentunya tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Bayangkan ya, kalau saya sendiri yang mengerjakan untuk shooting, ya kan, untuk mengedit, untuk ada lighting, untuk ada soundman, kira-kira apakah sebuah ibadah online bisa terjadi? Saya kurang percaya hasilnya bisa menjadi maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan banyak orang, diperlukan sebuah tim dalam berbagai bentuk. Sehingga apa? Sehingga ibadah online itu bisa terjadi. Karena apa? Ada orang banyak yang membantu untuk mempersiapkan di sana. Untuk itu diperlukan sejumlah, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, untuk terlibat dalam sebuah tim untuk menjalankan amanat agung, menyampaikan berita firman Tuhan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab itulah, maka muncul kebutuhan yang tak terelakkan. Contoh, jikalau tidak ada kamera, kamera itu kan tidak gratis, beli pakai uang. Kalau tidak ada lighting, kira-kira wajah bisa kelihatan enggak? Apalagi kalau syutingnya malam. Dalam syuting itu juga perlu namanya sound atau mixer. Apakah kita tiba-tiba jatuh dari langit, tidak perlu beli? Semua ini memerlukan biaya. Oleh sebab itu adalah kenapa mempersembahkan uang, keuangan Anda yang dibawa di dalam gereja itu dipakai sebagai alat untuk menjalankan visi misi gereja berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus. Ya, anak-anak muda juga harus tahu ya, untuk menggerakkan sebuah organisasi ya, yaitu perlu namanya sebuah tenaga, uang, keterampilan. Di sisi lain, uang juga merupakan salah satu alat penunjang dalam memenuhi visi misi gereja. Oleh sebab itu, kita juga, anak-anak muda juga perlu ketahui ya, bahwa ibadah dilaksanakan itu bukan sekedar mencari keuntungan untuk gereja dari persembahan-persembahan yang diberikan atau yang dikumpulkan. Tetapi semua persembahan yang terkumpul adalah untuk menjalankan atau mensupport visi misi gereja berdasarkan amanat agung. Saya akan bacakan kalimat ini sekali lagi buat kita. Uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah dilakukan, tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Pertanyaannya lagi, kenapa mempersembahkan keuangan? Kalau yang pertama, uang merupakan alat. Yang kedua adalah karena uang merupakan alat yang sah sebagai alat bayar. Dalam dunia ekonomi tradisional, ya, uang adalah alat tukar dalam transaksi jual beli. Dan sekarang uang itu juga menjadi alat yang sah untuk membayar entah apapun, membeli alat segala macam. Apapun bentuknya yang akan kita beli, semua menggunakan uang. Dalam pengertian bahwa uang sudah menjadi benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di seluruh dunia ini. Dan mungkin juga ada pertanyaan bagi anak-anak muda. Apakah boleh saya membawa persembahan lain selain uang? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Saya cerita ya, dulu di kampung saya, ya, setiap kali panen, 1/10 hasil panen itu dibawa ke rumah Tuhan sebagai persembahan. Bayangkan, kalau ada 1.000 orang, ya, 1.000 orang membawa 1/10 dari hasil panen mereka, kira-kira gereja muat gak menampungnya? Oleh sebab itu, untuk lebih mempermudah, ya, untuk lebih mempermudah, toh juga nanti ketika Anda membawa mungkin semua emas atau apapun itu,
nanti juga itu akan dijual, yang akan menghasilkan sebuah uang. Dan uang itu digunakan untuk membeli sesuatu demi kelancaran ibadah yang dilakukan setiap gereja. Oleh sebab itu, uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah dilakukan, tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Lalu apa aplikasinya dalam hidup kita? Yang pertama, ketika Anda mempersembahkan keuanganmu kepada Tuhan, yang pertama aplikasinya adalah Anda mampu mengekspresikan cintamu kepada Tuhan. Uang merupakan harta yang kita miliki, makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dalam hal ini, kita perlu sebuah ekspresi kepada Tuhan. Artinya, segala harta yang kita miliki, baik itu berupa uang, adalah mempercayakan. Karena semua berasal dari Tuhan. Karena apa? Ketika engkau berani membawa persembahan kepada Tuhan, itu adalah bentuk ekspresi yang baik. Ya, zaman sekarang ada orang bertanya mungkin Anda salah satunya bertanya, dalam masa-masa sekarang susah, kenapa sih lagi harus membawa persembahan keuangan? Kenapa sih harus menyinggung keuangan? Sebagian orang juga akan berkata, kok gereja ini tidak ada tema lain kah? Tidak ada tema lain yang lebih baik? Tapi perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini bagi Anda yang sedang melihat online service ini, khususnya Anda yang masih muda-muda, saya perlu sampaikan ketika gereja menyampaikan tentang persembahan, gereja bukanlah pengemis. Gereja juga tidak meminta bayaran karena gereja dikelola untuk cari untung, bukan. Persembahan juga bukan agar gereja itu menjadi kaya atau para pendetanya menjadi kaya raya. Tetapi yang dilakukan Yesus adalah, yang dilakukan gereja dalam hal ini mengingatkan tentang perlunya membawa persembahan sebagai ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, jika Anda tidak ingin memberi persembahan, tidak ada paksaan. Sebagaimana yang dijelaskan firman Tuhan, tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Karena membawa persembahan itu adalah kerelahan hati, ketulusan hati, tidak ada paksaan. Tapi kita perlu diingatkan berulang-ulang. Kita akan melihat sebuah contoh dalam Lukas 21 ayat 1 dan 4. Di sana menceritakan ketika Tuhan Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Timbul sebuah pertanyaan dalam pikiran kita. Apa kalau saya tidak membawa persembahan, saya tidak cinta kepada Tuhan? Sekarang kalau saya bertanya, kenapa saya harus makan tiap hari? Kenapa harus saya minum tiap hari? Kenapa aku harus sekolah? Kenapa aku harus tidur? Kenapa harus saya bekerja? Dan kenapa? Semuanya itu tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya, kenapa saya membawa persembahan saya? Adalah salah satu bukti bahwa engkau memang benar-benar cinta kepada Tuhanmu.
dan mengingat siapa pemberi hidup dan semua yang kamu miliki. Lalu apakah ketika tidak membawa persembahan kita tidak cinta kepada Tuhan? Ingat, saya sampaikan kesempatan ini. Jikalau engkau tidak setia membawa persembahan, Tuhan akan tetap setia memberkati dan menyertai engkau. Semuanya itu sebenarnya adalah kembali kepada pilihan masing-masing. Jikalau kamu tidak mau makan sepanjang hari, sepanjang minggu, tidak mau minum, tidak mau sekolah, atau tidak mau bekerja, atau tidak mau tidur, itu adalah keputusan kita masing-masing. Dan kita sendiri yang merasakan akibatnya. Sebuah orang yang sangat terkenal, mungkin Anda juga mengenal, yang bernama Mother Teresa, ya, pernah berkata, jangan merasa bangga sudah memberikan uang pada orang miskin. Mereka lebih membutuhkan cintamu, bukan uangmu. Maka bagilah hartamu yang paling berharga, yaitu cinta bagi siapa saja. Nah, sebenarnya kita pun bisa berkata demikian, teman-teman, ya. Jangan bangga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, karena tidak lebih membutuhkan cintamu daripada uangmu. Sekali lagi, jangan bangga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan, karena Tuhan lebih membutuhkan cintamu daripada uangmu. Jadi berikanlah kepada Tuhan hartamu yang paling berharga, yaitu apa? Cintamu. Paulus mengingatkan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang kita berikan untuk Tuhan bukan sebenarnya melulu uang. Karena apa? Ketika gereja berbicara, ketika hamba Tuhan berbicara soal uang, sebenarnya di antara kita banyak telinga yang panas. Tetapi Tuhan tidak muluk-muluk bicara uang. Tuhan tidak menginginkan sebuah persembahan bicara soal uang. Tetapi waktu kita juga perlu kita persembahkan untuk Tuhan. Berapa banyak waktumu untuk Tuhan? Dan berapa banyak waktumu yang sia-sia? Dan bagaimana kita mengelola keuangan kita? Apakah Anda lebih memilih bermain? Pada saat yang sama, ada jam ibadah. Apakah Anda lebih melihat YouTube? Ya, YouTube apapun itu, mungkin siaran-siaran apa. Apakah Anda mungkin lebih suka berjalan-jalan luar sana? Saya juga tidak tahu. Coba kita hitung berapa banyak sebenarnya yang kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Jadi dalam hal ini apa? Mempersembahkan itu bukan bicara soal uang, tetapi bagaimana memberi seluruh kehidupan kita. Karena apa? Ketika Anda memberi sepenuhnya hidupmu, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka membawa persembahan itu sebenarnya bukan sebuah tantangan berat, bukan sebuah halangan bagi Anda, tetapi itu adalah sebuah ekspresi cintamu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saya akan bacakan tagline-nya lagi. Uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah dilakukan, tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Aplikasi kedua apa yang kita renungkan bersama-sama? Kalau yang pertama tadi adalah mampu mengekspresikan cinta kepada Tuhan. Yang kedua lah, menjadi tidak lupa mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa? Tentu atas pemeliharaan Tuhan yang memberkati engkau dalam studimu, dalam kesehatanmu, dalam keluarga, dalam pekerjaanmu, dalam pergumulanmu, dan dalam banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Orang mengucap syukur itu adalah sama halnya ketika engkau membawa sebuah persembahan keuangan kepada Tuhan. Itu bukan beban berat, tapi sebuah ucapan syukur. Sebab gini, ucapan syukur itu adalah motivasi bagi seseorang
untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Markus 12 ayat 44 seperti ini. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya apa? Membawa persembahan seorang janda ini, ya, dia tidak menjadi beban berat, tapi dia membawa persembahan itu adalah sebagai persembahan yang terbaik dan ucapan syukur dalam dirinya. Karena apa? Persembahan adalah ucapan syukur dan pernyataan bahwa kita sangat tergantung kepada Tuhan. Karena memberi persembahan itu juga sebuah kehormatan untuk menyatakan diri berada di bawah berkat Tuhan. Artinya membawa persembahan bukan dilihat dari status ekonomi, besaran jumlah yang diberikan, dan bukan juga sebagai beban berat, melainkan sebuah ketulusan dan kemurnian hati. Kebanyakan kalau Anda melihat mengundang orang ibadah di rumahnya, ya, namanya disebut ibadah ucapan syukur. Ibadah ucapan syukur, orang tidak mencari keuntungan, tetapi bagaimana orang yang mengadakan ibadah ucapan syukur itu memberkati banyak orang. Sama halnya ketika saya mempersembahkan keuangan saya kepada Tuhan, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah dilakukan, tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Yang ketiga, aplikasinya apa? Anda menjadi sadar dan mengakui Tuhan dalam hidupmu. Zaman sekarang boleh berubah ya. Semakin lama semakin canggih teknologi, ada hal-hal lama yang ditinggalkan. Contohnya, saya dulu saat pacaran, itu surat menyurat. Suratnya itu bisa sampai, kalau ditimbang ya, bisa sampai 2 kilo. Bayangkan kita biasanya baca bolak-balik. Dan sampainya juga surat itu bisa hitungan 1 hari, 2 hari. Dan rasanya, bayangkan ya, Anda yang sudah mengalami seperti saya, menunggu balasan surat itu seperti menunggu berkat dari Tuhan. Kira-kira apa yang dibalas nanti ketika saya menulis surat? Zaman sekarang, apa Anda masih melakukan itu ketika Anda sedang pacaran? Sekarang sudah ada video call. Ya, dulu ada SMS, ya, habis dari surat ada SMS, ada BlackBerry dan lain sebagainya. Sekarang ada WhatsApp, ada Line, ada medsos yang lain. Video call. Bahkan sekarang zaman masa pandemi ini, kita bisa melihat wajah sekaligus banyak orang. Apa Anda mau kirim-kirim suratan lagi? Ya, Anda mau kirim suratan lagi. Tentunya semua zaman itu tidak cocok dengan zaman sekarang. Apakah Anda mau balik lagi ke situ? Tentu tidak. Hal-hal yang lama perlu ditinggalkan karena tidak sesuai zaman. Tapi ini yang perlu. Ada satu hal yang tidak boleh Anda lupa dalam hidupmu. Yaitu siapa? Yesus. Jangan melupakan Tuhan. Ya. Ketika engkau membawa persembahan keuanganmu kepada Tuhan, berarti Anda masih sadar bahwa Anda mengakui Tuhan di dalam hidupmu. So, anak muda, sejak engkau muda harus belajar membawa persembahan. Karena dari engkau sejak muda, maka engkau sudah belajar setia mengakui Tuhan. Dan itu akan melatih engkau sampai engkau nanti berusia dewasa, bahkan sampai berumah tangga dan mengajarkan kepada anak-anakmu. Sekali lagi, uang bukanlah tujuan yang paling utama dari setiap pelaksanaan ibadah dilakukan, tetapi uang merupakan alat penting dalam menyampaikan berita Injil. Dan yang terakhir, apa aplikasinya dalam hidup kita? Menjadi belajar memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Sekali lagi tadi, kalau Anda mendengarkan di atas, supaya tidak lupa tentang persembahan seorang janda, saya akan bacakan lagi dalam Matius 12, ya, ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya itu seluruh nafkahnya. Ini bicara soal prioritas hidup yang sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan. Ketika seorang kaya memberi persembahan besar, Yesus diam saja, tidak ada komentar ayat itu. Tidak positif, tidak juga negatif.
Tapi ketika janda miskin ini mempersembahkan 2 peser uang, Yesus memuji dia setinggi langit dari semua. Mengapa? Karena mesti sedikit yang diberikan oleh janda ini, dia memberikan seluruh nafkahnya. Ini bicara si janda ini, si ibu ini memprioritaskan Tuhan daripada diri sendiri. Apakah Anda mampu? Kita belajar. Yang dia berikan bukan sekedar uang, teman-teman. Bukan sekedar uang. Tetapi cinta yang dalam dirinya. Karena ini satu prinsip yang perlu kita renungkan. Baginya, Tuhan lebih penting daripada egonya. So, anak muda, saya berharap membawa persembahan kepada Tuhan bukan sebuah beban berat, tapi itu adalah ekspresi kita kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan ada dalam hidup kita sebagai ucapan syukur. Dan yang terakhir, itu menunjukkan bahwa kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Kita berdoa, teman-teman. Segala puji hormat hanya bagi Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak mudamu dan siapapun yang melihat ibadah ini secara online, kami diingatkan kembali supaya kami belajar apa yang menjadi tanggung jawab kami dalam hidup ini. Terutama kami belajar membawa persembahan kami kepada Tuhan. Lebih daripada itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Berkati setiap orang yang melihat, berkati setiap telinga yang mendengar firman Tuhan, boleh memberikan satu motivasi bagaimana kami memahami dalam hidup ini bahwa memang kami hidup oleh karena pertolongan Tuhan, hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Maka segala yang kami miliki, uang kami, harta kami adalah berasal daripada Tuhan. Biarlah kami semua mengucap syukur atas apa yang kami miliki, atas apa yang kami dapatkan oleh karena seizin Tuhan. Berkati semua sehingga kami juga boleh mengelola keuangan kami, harta yang kami miliki menjadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bersama, katakan amin.